Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Maksudnya gini, Amin. beliau ini kebetulan kemudian bisa menikmati. Nah, Betul. Kalau nggak bisa nikmati itu, ya kadang-kadang kesian. Karena saya punya satu profesor, dia dokter spesialis, dia paksa anaknya masuk fakultas kedokteran. Dia cerita sama saya, Jaya, next time kalau kamu punya anak, jangan paksa anak. Kenapa, Prof? Saya bilang. Anak saya pada saat dia wisuda dokter, dia bawa ijazahnya, dia kasih ke saya. Pak, Papa mau saya jadi dokter, ini saya sudah jadi dokter. Setelah ini Papa nggak punya hak lagi untuk mengatur-ngatur saya. Bapaknya kan kaget. Kamu nggak mau jadi dokter? Saya mau sekolah di IKJ katanya. keren tuh. Selesai, abis itu nggak bisa dirubah. Jadi saya cuma bilang begitu. Itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya, kesian gitu loh. Artinya apapun yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mau ikuti orang tua boleh, tapi begitu kamu harus nikmati gitu loh. Nah, Dokter Dewi ini sih kalau saya, dia memang diarahkan orang tua, tapi kemudian dia juga bisa nikmati gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya adalah, berat nggak sih sekolah di kedokteran gigi? Karena kalau di kedokteran saya bilang terus terang berat gitu. Berat nggak sih gitu? Berat. Terus diganti dengan yang palsu namanya prostodonti. Terus kemudian berikutnya kedokteran gigi anak ya. Susah tuh nanganin anak tuh. Anak-anak tuh sebenarnya sih ilmunya sih nggak dibanding konser, memang lebih detail konser. Cuma penanganan anak secara khusus yang susah sekali. Itu jadi sampai perlu dokter itu kedokteran anak ya. Kemudian ada lagi perio. Perio itu jaringan gigi ya, jadi arahnya ke arah jaringannya. Kasus-kasusnya itu biasanya nggak jelas nih, giginya bagus, semuanya nggak ada masalah kok goyang gitu kan. Terus penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan penyangga gigi. Kemudian ada lagi yang namanya oral medicine ya, jadi penyakit mulut. Nah itu biasanya penyakit-penyakit umum yang terdeteksi di dalam mulut. Nah itu biasanya dokternya juga khusus itu. Sorry semua, kita hari ini kedatangan seorang tamu yang cantik, ya, Dokter Gigi Dewi, ya dok ya, betul ya? Dewi, saya panggilnya Dokter Gigi Dewi begitu ya. Jadi saya selalu senangnya kenapa? Ngobrolnya sama dokter-dokter. Otak saya tambah pinter, ya. Saya tadinya cuman bisanya bangun tidur makan tidur lagi, bangun tidur makan, kayak lagunya siapa dok? Habis makan tidur lagi, habis tidur makan lagi, Gomloh ya? Bukan, siapa? Mbah siapa? Mbah Surip. Nah, jadi kalau ketemu sama dokter-dokter, otak saya manjur dah. Nah, cuman kan gini, ini kan dokter gigi dok. Ya. Dokter Jaya, dokter sama SH dan macam-macamnya. Ya. Saya mau tanya sama dokter gigi. Dokter Dewi, tahu nggak bedanya cari makan dokter gigi sama sarjana hukum? Tadi. Saya dapat jokes waktu tahun 83. Saat itu saya ikut ospek di Gugus 9, ya namanya ospek zaman dulu ya, di Gugus 9 itu di FISIP UI di Ramangun masih. Di situ ada yel-yel saling ngeledek satu antar mahasiswa yang keterima di Fakultas Gigi sama Fakultas Kedokteran Gigi sama Fakultas Hukum. Jadi yel-yelnya itu apa? Dibilangnya. Pokoknya intinya dalam lagu tersebut dibilang kalau mahasiswa Fakultas Hukum nantinya cari makan dari mulut sendiri. Tapi dokter gigi dari mulut orang lain. Nah, sambil itu saya juga ini ada mau tahu dulu. Dokter Gigi Dewi itu kan dia punya gelarnya kan ada embel-embel ya dok. Ada. Dokter Gigi konservasi. SPKG itu apa dok? Konservasi gigi.
konservasi. Konservasi, pengertian konservasi itu apa? Nah, secara awam aja ya, mudah diingat kalau konservasi itu kita mempertahankan sesuatu untuk bertahan lama. Itu juga gigi, mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut kita. Gimana tuh caranya? Gimana coba? Bisa kira-kira nggak? Nah, ya, jadi ini yang kita mau bahas nih. Nanti saya akan terus terang karena ini ada 2 dokter. Kayak kemarin, Dok. Kalau ada 2 dokter, saya istirahat. Biarin dokter Jawa yang tanya, gitu. Oke, Dok. Ini kita mulai dulu karena sekarang lagi zaman bulan-bulan Maret gini nih. Kenapa? Zaman penerimaan mahasiswa baru ya, Dok. Kalau kemarin kan Dokter Jaya kan kalau di dokter umum ini kan ada spesialisasi gimana-gimana. Tapi biar saya nggak capek, Dokter Jaya yang nanya deh. Enggak, ini pertanyaannya sebenarnya awam begini. Kalau di fakultas, kalau orang anak SMA mau ini ya, mau masuk kuliah, mereka milihnya apa? Kalau orang IPA ya, yang paling banyak itu kedokteran. Yang paling banyak kedokteran. Kedokteran kalau yang udah punya otak, Dok. Ya, itu termasuk paling sulit. Kalau rada-rada bilang, enggak lah, gue masuk ke kedokteran gigi. Ya. Itu jadi kedua tuh, kedokteran gigi. Baru nanti pilih yang lain-lain lah. Nah, kalau di IPS, yang pilih pertama tuh ekonomi. Kedua tuh hukum. Nah, itu banyak. Nah, tapi kadang-kadang orang bingung mau masuk situ. Kadang-kadang masuk pilih fakultas itu ikutan temen. Bukannya dia maunya apa gitu, karena nggak ngerti. Nah, ini kesempatan ini kita mau manfaatkan kesempatan tuh untuk nyari tahu sebenarnya kenapa sih seorang mau masuk ke kedokteran gigi gitu. Nah, saya mau cerita dulu nih sebelum sampai ke sana. Gini, soal anak saya. Kebetulan saya punya anak 3. Yang kedua tuh dokter gigi. Yang kedua. Nah, dia itu waktu lulus SMA, saya tanya, mau ngapain, masuk apa? Masuk, tahu. Oke, saya bilang ikut EduFair, Education Fair kan, di semua fakultas kan ada, dia dengerin segala macam. Nah, ini kayaknya aku nggak mau masuk ke kedokteran gitu. Kenapa? Saya bilang, kedokteran tuh sekolahnya lama katanya. Lama. Ya karena sekolah kedokteran tuh 6 tahun. Ya kan 4 tahun sekolah, 2 tahun di rumah sakit, 6 tahun. Sedangkan kalau fakultas lain kan 5 tahun. 5 tahun udah jadi sarjana. Kan 1 tahun kan lumayan dia bilang. Begitu bukunya banyak, tebal-tebal katanya. Terus habis gitu ceritanya dia masih bingung kan. Bingung nggak mau masuk apa di IPA, betul. Dia pergi ke Bali. Ketemu sama tantenya. Tantenya itu adik saya pas. Itu dokter gigi lulusan dari FKGUI. Jadi seniornya dokter Dewi ini. Dia habis gitu dia mantap bilang. Tunggu, Pak, senior apa junior nih? Seniornya. Karena Leti. Iya. Ini dokter Dewi ini seniornya. Kan ini dia 4 tahun di bawah saya. Ya, jadi ini dokter Dewi senior daripada adiknya dokter Jaya. Sampai ke situ gitu langsung, "Pak, aku mau masuk ke kedokteran gigi." Terus saya kaget kan kenapa dia jadi mantap begitu loh. Tadi saya kagak tahu. Dia bilang, "Kenapa?" Aku udah yakin dokteran gigi. Kenapa? Belajarnya lebih sedikit. Kok tahu sedikit? Nah kan dia cuma 32 katanya. Papa belajar dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya. Betul. Udah gitu apa? Berarti belajar lebih dikit. Udah gitu. Dokter gigi lebih kaya apa daripada bapak katanya. Daripada dokter umum. Kan saya kaget. Selama ini kan saya tahunya kalau dokter tuh kayaknya posisinya lebih tinggi dari dokter gigi kayaknya gitu ya. Dan kenapa? Papa sekolahnya banyak. Katanya sekolahnya gelarnya ada 5. Nggak kaya. Nah, sekarang pertanyaannya begini kan, ke anak saya tuh begitu alasannya. Nah, kita mau tahu nih dokter Dewi ini alasannya tuh apa masuk FKG? Ibu saya tuh memang dia tertarik dengan dokter gigi karena ibu juga pernah sih sebetulnya ke dokter di FKG jadi pasiennya Mak Koas gitu loh, dokter Jaya. Terus dia lihat, kamu tuh cocoknya jadi dokter gigi, kamu tuh teliti, dia bilang gitu. Karena dokter gigi tuh harus teliti, gitu harus rapi kerjanya, bisa memuaskan lah, dicantikan gitu. Jadi ya dengerin aja orang tua ngomong sih. Nah itu berarti kan karena keinginan orang tua. Ya. Tapi sudah masuk gitu akhirnya ngerasa cocok nggak gitu loh? Itu nggak cocok.
nggak cocok, nggak cocok. Merasa nggak cocok, jadi Tapi diterusin kan? ya terusin karena memang pada waktu itu kita nggak bisa ngulang, Enggak, bukan itu. nggak bisa ngulang. Inilah produk lama. Ya, produk angkatan-angkatan yang kita ini, anak itu begitu masuk, dia sampai selesai. Coba kalau anak-anak sekarang, Iya, betul. dia nggak suka, dia berhenti, Iya. mogok dia udah. Iya. Terus kemudian dia cari untuk tempat lainnya lagi. Tapi ini ceritanya nggak menyedihkan, Frankie. Saya punya cerita yang menyedihkan. Menyedihkannya begini, saya kan sengaja di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Dia itu mahasiswa bimbingan saya. Sebimbingan skripsi sama saya, bagus banget skripsinya. Begitu selesai, ini cowok nih. Saya bilang, waduh, kamu kalau sekarang udah lulus nih, selamat ya udah lulus. Saya bilang, habis gini kamu mau jadi apa? Apa yang mau kamu kerjain? Terus dia jawabannya bikin saya kaget. Apa tuh? Nggak apa-apa. Sarjana hukum nih. Saya habis ini mau sekolah pilot. Terus saya yang bingung. Apa hubungannya pilot sama sarjana hukum? Dia bilang begini, Pak. Saya punya 2 orang tua dan saya sayang sekali sama mereka. Mama saya sarjana hukum. Papa saya pilot. Saya sayang sekali sama mama saya sehingga saya masuk sekolah hukum. Sekarang saya sudah lulus, jadi saya sudah membahagiakan mama saya. Sekarang saya mau membahagiakan bapak saya. Saya mau masuk sekolah pilot. Habis begitu saya bilang, sedih amat ya jadi kamu ya, saya bilang. Untung dia nggak punya stepfather, stepmother lagi ya. Nah ya justru itu. Tapi saya nggak kebayang. Tapi akhirnya benar-benar itu dilaksanakan. Berapa tahun kemudian saya ketemu dia foto sama bapaknya pilot, dia pakai pakaian pilot juga. Dia jadi pilot beneran. Pilot yang sarjana hukum. Kebayang nggak? Saya ngebayangin gini ya. Seorang anak laki-laki kok bisa gitu loh sampai seperti itu. Kesian, kalau saya sih malah gak kesian gitu. Tapi kalau kemudian dia memang mencari nikmati sih, it's no problem. Tapi kayak gitu. Tapi yang namanya orang tua nyuruh jarang salah, Dok. Contohnya nih dokter Gigi Dewi. Hasilnya jadi dokter gigi. Ya. Jadi orang kaya dia, Dok. Dan akhirnya maksudnya Amin. gini, beliau ini kebetulan kemudian bisa menikmati. Nah, Kalau nggak bisa nikmati tuh, ya kadang-kadang kesian. Karena saya punya satu profesor, dia dokter spesialis, dia paksa anaknya masuk fakultas kedokteran. Dia cerita sama saya, Jaya, next time kalau kamu punya anak, jangan paksa anak. Kenapa, Prof? Saya bilang. Anak saya pada saat dia wisuda dokter, dia bawa ijazahnya, dia kasih ke saya. Pak, Papa mau saya jadi dokter, ini saya sudah jadi dokter. Setelah ini Papa nggak punya hak lagi untuk mengatur-ngatur saya. Bapaknya kan kaget. Kamu nggak mau jadi dokter? Saya mau sekolah di IKJ katanya. ya keren tuh. Selesai, habis itu nggak bisa dirubah. Jadi saya cuma bilang begitu. Itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya, kesian gitu loh. Artinya apapun yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mau ikuti orang tua boleh, tapi begitu kamu harus nikmati gitu loh. Nah, dokter Dewi ini sih kalau menurut saya, dia memang diarahkan orang tua, tapi kemudian dia juga bisa nikmati gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya adalah, berat nggak sih sekolah di kedokteran gigi? Karena kalau di kedokteran saya bilang terus terang berat, gitu. Berat nggak sih gitu? Berat banget, minta ampun. Coba bisa diterangkan nggak dari kelas 1 sampai tingkat 5-nya apa yang dilakukan? Beda ya sekolahnya. Berat. Kalau kita 6 tahun, 4 tahun sekolah, dokter Andesmed dapat itu S1-nya dokter Andesmed, tambah 2 tahun di rumah sakit jadi dokter. Kalau beliau ini langsung dokter gigi 5 tahun ya? 5 tahun. Ada sih 3 tahunnya ini ya teori ya, yang sisanya 3 tahun teori, terus 2 tahun klinik. Klinik. Wah, itu yang paling stres tuh kliniknya. Bayangin nih, pekerjaan gigi tiruan misalnya. Udah nyari pasiennya susah sekali, nyari pasiennya tuh. Yang mau jadi korban ya? Jadi korban, susah banget tuh. Nah, ini beda sama kedokteran. Kalau di kedokteran kita nggak nyari pasien, pasiennya banyak. Kalau dia nggak ada pasien, dia harus cari pasien, bawa sendiri ke situ ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi apa namanya? Nanti udah dapat pasien, kita mengerjakan, dosennya nggak ada. Dosennya kemana gitu kan. Itu Karena pasiennya sibuk dibayar juga. ya? Kita akuin dosennya juga sibuk banget sih. Pasiennya dibayar nggak? Apa?
Bayar nih, bayar. Aku sih enggak sih, saya sih enggak sih. Pada waktu itu masih UI ya, masih oke lah. Tapi yang Trisakti aku dengar-dengar tuh bayarnya besar sekali. Saya tuh ya anak saya di FKG itu kuat-kuatan duit. Betul. Karena pasien di bawah, pasiennya harus kita bayarin. Bukan cuma bayarin, kita mesti kasih hadiah dan segala macam gimmick. Ya makanan kecil dan segala macam, itu baru dia datang. Kayak gitu. Jadi harus kuat duitnya. Itu kalau di swasta ya, kalau di UI itu enggak sih. Dan kita bisa terima juga sih, maklum ya, dosennya itu sibuk banget, super kan. Mereka harus gini kemana, apa penelitian lah, apalah gitu kan. Jadi ya bagaimana lagi, mesti diselesain tugas kita kan. Udahlah, selesain terus. Nanti belum sampai dilihat udah klik gitu, udah buat lagi, ulang lagi gitu. Aduh, pokoknya ini hati ini harus kuat mental banget deh. Apalagi kalau yang dosennya waktu dia lulus susah kali dok ya. Dia pasti mau ngerjain lagi nih. Gitu deh. Teringat masa dulu ya kuliah kita. Oke. Tapi nggak ada jaga malam ya sana ya? Oh nggak ada. Kalau kita tuh jaga malam. Kalau di kedokteran itu berat. Waktu di klinik kita dari jam 8 pagi, kita kuliah sampai jam 2 atau jam 4, jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Setelah selesai kita jaga malam sampai pagi langsung kuliah lagi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang sama sekali ngantuk segala macam. Capek. Jadi kita nggak ada, istilahnya nggak ada sosialisasi ya. Jadi nggak ada waktu untuk main dan segala macam gitu. Tapi kalau emang kedokteran gigi emang bisa main juga? Lebih bebas gitu? Oh, nggak ada jaga malam. Nggak ada jaga malam. Jadi malam masih bisa hangout kalau mau. Kalau mau ya. Kalau mau ya. Tapi kayak saya nggak begitu dulu anak cewek-cewek itu. Tapi masih sempat pacaran kan, kalau di FK nggak sempat pacaran. Nah, ini nih dok. Kan semua mahasiswa masuk nih. Penjurusannya itu kan kalau pilihan minat ya? Ya. Betul ya? Ada pilihan minat begini gitu ya. Kalau di FK ada berapa pilihan minat, dok? Cuma satu? Enggak ada. Kedokteran umum, karena kita prinsipnya kan kedokteran tuh ada sekitar 30-an departemen. Jadi masuk di penyakit dalam 1 bulan, besoknya ke kebidanan segala macam. Dan jangan salah, komplit. Kita juga masuk ke bagian gigi. Di kedokteran ada giginya. Namanya kedokteran gigi, kedokteran. Jadi gini, kita waktu selama di kedokteran giginya itu di RSCM ya, kita masuk sana kita tetap kerjain dokter. Namanya apa dok? Kedokteran gigi, kedokteran. Kayak orang Sunda tuh dok, namanya berulang. Nah jadi di sana itu kita diajarin apa? Diajarin gini, kalau ada pasien gigi di puskesmas kadang-kadang dokter giginya nggak ada kan. Kalau perlu dicabut kan itu urgent, ya harus dicabut. Jadi tugas kita cuma satu, nyabut. Jadi kita punya kewajiban nyabut antara 3 sampai 5 gigi geraham. Jadi saya bisa nyabut. Diajarin itu praktik, dia langsung praktekin pasien dicabut di poliklinik kalau RSCM. Kalau nyabut nah dokter banyak yang bisa dok, masangnya lagi dok, yang nggak bisa dipasang lagi. Jadi itu kalau di bagian di kedokteran gigi itu bagian bedah mulut ya, yang bagian itu. Tapi itu bagian yang spesialis. Kalau di kita tuh itu kerjaan kita paling itu. Masalah spesialis nih dokter gigi Dewi. Saya mau nanya nih, dokter gigi Dewi kan tadi SPKG ya. Sekarang ada berapa banyak sih jenis spesialisnya di kedokteran gigi? Nggak, mungkin diceritain lah satu-satu tuh ini apa. Karena kita nggak begitu umum juga sih. Kalau kedokteran lebih sering dengar nih kebidanan, anak, apa gitu. Terus namanya udah jelas ya gitu. Kalau ini kan KG. KG itu apa? Kalau saya sih taunya kelapa gading KG. KG. Kalau gigi itu kalau nggak salah sih di 8 ya, nggak tahu sekarang ada perubahan lagi. Banyak ya? 8. Nah, saya urutin yang paling favorit ya. Dulu tuh yang paling favorit tuh bedah mulut. Ya, SPBM. Wah, kalau jadi bedah mulut lah hebat lah cowok ya terutama. Kemudian orto ya, kawat gigi tuh. Kemudian konservasi. Terus kemudian prosto, gigi tiruan, gigi palsu. Kemudian radiologi, periodontologi itu ilmu tentang jaringan gigi. Terus apalagi ya, oral medicine ya, penyakit mulut. Satu lagi, gigi anak. Gigi anak ya, itu 8. Kenapa bedah mulut itu tadi dokter Dewi bilang cowok? Hmm. Kenapa? Karena pekerjaannya kalau menurut itu keras gitu kan. Jadi itu
Tuh nyabut gigi geraham belakang itu. Tenaganya kuat. Sebenarnya bukan itu aja. Sekarang kalau nggak salah disebutnya operasi itu ya? Iya, yang operasi. Yang biayanya lumayan mahal itu. Belum lagi ini trauma, ya eksidensi itu. Nah itu lingkupnya bedah mulut gitu. Jadi dulu saya ditangani sama dokter gigi biasa. Oh iya. Itu emergency kali. Nggak tahu lah pokoknya masih tahun. Nggak, makanya kalau yang namanya spesialisasi ke dokter gigi itu nggak terlalu umum. Umumnya di kota besar. Kalau di kota kecil mah semua dikerjain. Saya tanya adik saya, lo nggak mau ngambil spesialis? Usah, sini semuanya bisa gua kerjain gitu loh. Jadi boleh dikerjain karena kalau di kedokteran nggak boleh, Frankie. Kalau saya dokter umum masih cek kerjain kerjaan kebidanan. Kalau di daerah oke, di bahasanya gitu ya. Kalau dokter gigi lebih jarang, maksudnya artinya ya mereka kerjain apapun boleh gitu. Tapi sekarang lebih ketat loh, Dokter Jaya. Kayak gitu dulu mungkin masih bisa ya, teman sekarang ini udah benar-benar spesifik banget. Nggak boleh tuh ngerjain ini, udah lebih. Jadi BM itu singkatan bedah mulut ya. Itu biasanya cowok-cowok karena memang diperlukan tenaga yang besar. Iya, betul. Oke. Kerjanya nyabut gigi sama operasi-operasi yang pokoknya trauma bagian sini ya. Ya. Trauma. Ketemu lagi kata trauma lagi tuh, Dok. Oke. Terus, Dok, yang kedua tadi peminatmu berikutnya tuh orang banyak. Tadi kan kalau Alfred udah dokter jelasin tuh. Sekarang kita mau ngedengerin nih yang 8 tadi, Dok. Kita jadi pendengar. Iya, biasanya kawat gigi ya. Tapi sekarang apa nama kerennya, Dok? Ortodonti. Ortodonti. Tapi sekarang udah beralih deh kayaknya sih kebanyakan orang lebih cenderung ke estetik ya, konservasi. Coba kalau di ini konservasi sekarang udah tinggi daripada ortodonti gitu loh. Memang soal ortodonti itu kan satu pasien satu kasus. Kalau konservasi satu pasien ini banyak kandang goldnya banyak sekali di sini. Ya. Satu gigi aja perawatan itu dengan setarif dengan satu kawat gigi satu pasien. Jadi orang udah lihat ke situ. Jadi ini kansnya untuk kedepannya nih menghasilkan banyak itu juga gitu. Terus banyak apa nih? Banyak yang bisa digali. Betul di situ jadinya. Ini sorry Dok, saya tuh kalau tadi saya mau minta tolong Dokter Jaya tanyain, tapi karena saya juga ini ada problem dengan gigi, jadi saya nanya, Dok ya. Boleh. Kenapa sih gigi itu kenapa nggak dicabut aja, kok mesti dirawat gitu kan? Kan lebih simpel tuh dicabut. Kalau perlu diganti gigi palsu lah udah. Nah itu dia. Nah konservasi sendiri artinya apa? Nggak, tadi kan kali dirawat tuh dari mempertahankan selama mungkin dalam mulut kan. Jadi bukan gigi yang palsu. Gigi aslinya sendiri gitu loh. Nah itu alasannya apa? Kenapa nggak kayak tadi itu simpel aja cabut, tanjung lagi? Lebih nyaman soalnya, lebih nyaman. Kalau giginya sendiri tuh lebih nyaman, nggak ngerasa kayak gigi palsu gitu. Satu. Kemudian kalau gigi asli tidak sama rasanya dengan gigi palsu. Beda. Jadi orang tuh sekarang lebih cenderung mau yang asli-asli aja deh gitu. Jadi juga apa ya? Lebih ke arah estetik juga bisa. Duit asli, emas asli gitu, ya? Gigi juga gigi asli. Gitu. Oke, jadi, nah, ini ada satu pertanyaan juga nih. Kalau kita kan umumnya kan ke dokter gigi tuh nambel gigi yang bolong-bolong, itu termasuk kerjaan daripada yang konservasi. Betul. Atau boleh sembarang dokter gigi? Sebenarnya ya seperti Dokter Jaya bilang tadi, bahwa dokter gigi itu bisa mengerjakan semua. S1 itu mengerjakan semua. Tapi kemudian kan ada tingkat kesulitannya. Ya, Frankie ya. Tingkat kesulitannya, nah itu biasanya kalau udah sulit banget itu di konsulnya ke konservasi. Gitu. Jadi makanya dibedain gitu. Konservasi. Jadi alasannya kenapa dirawat karena pertimbangan dari seorang dokter gigi SPKG, rasa yang asli itu lebih enak daripada yang palsu. Nah, tapi gini ya, yang ditempelin tuh ternyata beda tuh. Karena kan kalau dulu itu itu pakai penggilap emas. Bisa juga yang menggilap putih. Sekarang itu apa yang putih itu perak ya? Bukan, ada platinum. Ada yang pakai platinum. Kan zaman dulu kalau orang kalau ngomong tuh orang kaya sering begini. Ya sengaja.
Itu kalau emasnya kelihatan. Dulu kan emas ya, dilihat-liatin. Sekarang malah nggak selera emas ke orang-orang sekarang. Iya. Ya, berbeda gitu. Bahkan ya. seingat kuburan-kuburan Cina tuh, kalau orang meninggal itu kan sampai dibongkar lagi karena banyak emasnya di giginya kan. Dan satu platinum yang lebih mahal lagi, ada yang platinum. Itu tapi benar platinum bukannya perak atau apa ya? Saya nggak pernah dapetin kasus, salah satu kasus. Begitu kelihatan platinum langsung si profesor saya bilang, ini orang nambelnya bukan di Indonesia, di negara Eropa Timur. Negara Eropa Timur, karena di Indonesia tuh jarang, biasanya emas. Eropa Timur, benar dia pernah ke luar negeri, jadi dapat datanya kemarin dari paspor. Ini biar sekalian Dokter Gigi Dewi, buat pemirsa-pemirsa kita juga mereka jadi mengerti bahwa dulu Indonesia pernah mengalami yang namanya gigi palsu itu emas. Ya, jadi mereka yang nggak dia ketawa cending gitu kan, emas banget ya. Iya. Ada emasnya. Anak-anak sekarang nggak lihat lagi. Sekarang amalgam tuh yang logam alloy itu ya, yang menggilap abu-abu. Tapi sekarang pakai yang putih. Sekarang udah enggak loh. Sekarang amalgam udah tidak diperkenankan lagi ya. Terus kan merkurinya ada tuh kan. Nah, baru saya mau tanya tuh. Kalau pakai logam apa nggak ada bahasa logam beratnya masuk ke mulut gitu kan? Itu dulu ya. Sekarang udah nggak lagi kok. Diganti dengan krom kobalt. Jadi tambalan inlay onlay itu sekarang pakai logam yang aman. Gitu. Tapi dok, sebelum kita menjurus ke yang KG tadi, tolong dong dok, nomor 3 tadi udah. Walaupun kemarin sih kita cuma sampai 3 nih dok. Ya kan, kampanye kan cuma sampai 3. Kan masih ada sampai 8, 4, 5, 6, 7, 8-nya dokter jelasin secara sederhana ya. Prosto itu gigi tiruan. Itu bedanya. Kalau konservasi itu mempertahankan, kalau prosto itu udah terlanjur dicabut. Jadi mau nggak mau nih harus diganti nih dengan yang palsu. Berarti berlawanan dong ya. Betul. Jadi diganti dengan yang palsu namanya prostodonti. Terus kemudian berikutnya kedokteran gigi anak ya. Susah tuh nanganin anak tuh. Anak-anak tuh sebenarnya sih ilmunya sih nggak dibandingin konser, memang lebih detail konser. Cuma penanganan anak secara khusus yang susah sekali. Itu jadi sampai perlu dokter itu kedokteran anak ya. Kemudian ada lagi perio itu jaringan gigi ya, jadi arahnya ke arah jaringannya. Kasus-kasusnya itu biasanya nggak jelas nih, giginya bagus, semuanya nggak ada masalah kok goyang gitu kan. Terus penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan penyakit gigi. Kemudian ada lagi yang namanya oral medicine ya, jadi penyakit mulut. Nah itu biasanya penyakit-penyakit umum yang terdeteksi di dalam mulut. Nah itu biasanya dokternya juga khusus itu. Saya kan sering kali mulut saya berbau. Itu kan masuknya ke dokter yang mana tuh? Itu cenderung ke perio ya, jadi penyakit gigi. Tapi dokter Dewi tahu dong kalau secara umum gigi bau tuh kenapa? Mulut bau tuh kenapa? Biasanya sih utamanya tuh karang ya, karang gigi. Terus kemudian banyak gigi yang udah busuk, rusak ya. Terus kalau itu nggak ada, biasanya mungkin ada penyakit lain di dalam, kayak macam ada mah kronis, ada paru-paru. Oh jadi banyak ya? Ada kaitannya ke dalam. Padahal saya mau ngomongnya sama dokter gigi, saya baunya kalau habis makan durian. Itu bau durian namanya. Bau durian. Emang kalau dokter gigi tuh penjelasannya tuh serius gitu ya. Tapi enak kok ngerjain dokter gigi. Tapi kamu tahu nggak kalau habis makan durian tuh bau gitu ngilanginnya gimana? Nah itu. Ngilanginnya gimana? Tidur aja dokter, besoknya udah nggak bau dok. Enggak. Kalau habis begitu mau pacaran ya nggak pasti lah pacar kamu komplain kenapa makan durian ngajak-ngajak pakai disemprot. Bukan. Ini kalau habis itu kulitnya tuh diisi air, minum airnya dari situ. Hilang baunya. Beneran dokter Jaya? Hah? Beneran gitu? Betul, serius itu ada penelitiannya. Oh ya? Memang gitu. Kalau nggak percaya ajak mau saya makan durian. Ayo tenang. Nanti saya kasih tahu dokter gigi Dewi ya. Kulit durian juga bisa dimasak. Buat apa? Masakannya apa tuh? Dimasak, direbus. Nah. Terus? Ya sudah dimasak doang dok. Kan dia ngomong kan dimasak, bukan dimasak. Ini seliti kalau di sini. Enak nih dok, keluarnya tamu yang bisa kita bully begini.
Orang kok bisa ini. Terlalu serius ya. Dokter gigi Dewi itu orangnya serius banget. Serius banget memang dari dulu. Oke, nah, kalau untuk membahas yang tadi SPKG, boleh silakan Dokter Gigi Dewi serius dah. Kita dengerin aja dah. Nah, gimana tuh? Apa yang dikerjain sama Dokter Gigi Dewi? Kebanyakan pasiennya apa aja? Kalangan mana sih dok? Kalau dokter gigi tuh, Dokter Gigi Dewi kan prakteknya di mana? Saya di Siloam aja sih, rumah sakit Siloam. Untung baik ya. Kalau saya ditanya kayak gitu, ya saya di tempat saya praktek gitu kan. Nah, serius lagi nih saya. Oke. Nah, sekarang kalangan yang masuk ke dokter gigi biasanya kan, mohon maaf ya, itu kan orang-orang yang udah tahu dengan honornya seorang dokter gigi kalau berobat tuh berapa. Kalau yang awam-awam, mendingan dia makan apa? Biasanya konstan ataupun apa tuh supaya menghilang sakit. Menghilang pain relief lah ya. Itu biasanya ini saya agak sedikit melihat dompet dulu. Orang berobat ke dokter gigi tuh rate-nya tuh dari berapa sampai ke berapa sih dok? Yang paling sederhana problemnya? Kalau yang paling sederhana kasih resep aja Dokter Jaya ya. Udah resep pulang. Konsultasi doang ya? Konsultasi. Berapa tuh dok? Relatif sih, tergantung dari. So tadi saya ngomong sama Dokter Jaya, itu dokter gigi lebih mahal daripada dokter umum. Makanya dokter gigi pasiennya nggak terlalu banyak, juga banyak. Oh, nggak usah sampai 30-an ya? Tapi kalau di kalangan pasien ya, KG ini yang termasuk lumayan mahal. Kenapa orang bilang kalau ke KG perawatan akar gigi itu bisa berapa kali berjuta-juta habis. Jual mobil ya ya kan? Kecuali kalau BPJS. Emangnya kalau ditanya harganya berapa? No. Nggak ada BPJS nggak bayar. Oh, ada gunanya tuh BPJS. Ada gunanya. Oke. Nah, yang ditangani sama Dokter Gigi Dewi penyakitnya apa aja? Ataupun apa sih si KG ini biasanya tuh menyangkut masalah apa aja yang dipelajarinya dulu? Oh, yang dipelajari atau yang dipelajarinya dulu deh? Oh, yang dipelajari ya. Jadi KG itu terdiri dari dua ya. Satu konservasi, obden, satu lagi endodontik. Obden itu tambalan, jenis-jenis tambalan. Dok, ini aja dok, kalau sama saya kan orang yang nggak ngerti. Begitu dokter ngomong istilah kedokteran giginya, dokter sebutin terjemahannya dok. Jadi itu tambalan kan bahasa Indonesia. Tadi ada ortodonti itu perawatan akar gigi. Bukan. Ortodonti itu bagian dari spesialisnya, spesialis KG, orto, prosto. Itu tapi kalau bagian konservasi sendirinya KG-nya itu yang gampang aja dipahami ya, tambalan. Restorasi. Restorasi itu tambalan yang apa ya, lengkap lah gitu jenis-jenisnya. Kalau yang kedua adalah saluran akar gigi, saraf gigi. Nah ini yang detailnya banget tuh ya, saraf gigi. Gimana supaya benar-benar bisa awet banget tuh, nggak sakit-sakit lagi tuh konservasi gigi. Saraf gigi itu diobatin sarafnya. Kalau zaman dulu kan tahun 70-an kalau nggak salah, kurang ya. Itu kalau udah sakit gigi langsung cabut aja kan Dokter Jaya kan? Iya. Nah, sejak tahun 70 sampai 80 ya, itu mulai ada tuh gimana tuh orang tuh merawat gigi itu bukan dari lubang giginya aja, tapi sampai ke akarnya gitu loh. Sehingga gigi itu bisa tahan sampai 10 tahun nggak sakit. Nah, itu kalau saya sih peminatannya ke arah akar gigi ya pada waktu itu sekolah. Nah itulah sekarang juga ternyata memang orang tuh datang ke dokter gigi itu pasti sakit pada umumnya. Makanya dibilang tambang emas di dalam mulut itu karena gigi ada 32, ada sakit semua berapa kan? Wis. Cabut aja udah. Kayak gitu tuh. Jadi yang kebanyakan adalah nambel, tapi sekarang yang seorang spesialis KG ini tidak hanya menambel, tapi dirawat sampai ke akar. Ada sarafnya. Saya kan awam tuh terhadap yang namanya gigi itu. Gigi kan saya pikir itu seperti tulang. Kalau tulang tuh ada sarafnya. Atau gimana sih sebenarnya saraf itu ada di mana? Giginya itu ada ruang saraf memang sampai ke akar. Ya. Nah itu yang dirawat, dibersihkan, dimatikan. Kemudian nanti diisi dengan satu bahan pengisi dan obat. Bahan pengisi itu fungsinya buat apa dok? Supaya rongga
rongga saraf itu nggak boleh lagi rongga kosong gitu loh. Nah, pengaruhnya kalau ada kosong kenapa, Dok? Itu bisa masuk lagi cairan dari badan kita, cairan dari luar, sehingga rekurensi lagi, kambuh lagi, sakit lagi. Oh, gitu ya. Jadi itu diisi dengan yang padat atau cair? Padat. Padat. Nah, kan gini, Dok. Kita bongkar lagi dompetnya dokter gigi nih. Kalau seorang dokter umum atau dokter spesialis kan biasanya begitu datang tuh kasih obat ngarepinnya selesai. Tapi dokter gigi itu yang selalu aja tuh datang sekali, dah minggu depan datang lagi ya. Nggak kelar sekali, Dok. Betul ya? Betul. Nah, itu pasti ada alasannya kan, Dok ya. Bukan karena kita pengen duit si pasiennya berkali-kali datang, pasti ada alasan medisnya. Pasti. Ya sih, bisa dokter gigi Dewi jelasin tuh, Dok. Kenapa sampai kayak begitu? Gini, karena pekerjaan tuh rumit banget ya, gitu. Jadi kita tuh untuk buka aja tambelan udah 5 menit sendiri. Untuk membersihkan sarafnya berapa menit sendiri. Itu udah dihitung dah tuh range-nya seperti nama. Jadi nggak mungkin kita mengerjakan satu gigi itu sekali selesai gitu loh. Perlu diulang lagi, dilanjutkan lagi pekerjaan itu. Nah, nggak cukup waktu. Ini saya alamin sendiri nih, Dokter Dewi. Kan kalau kita ke dokter gigi kan misalkan itu harus diperiksa dulu, ya kan? Apakah ada yang, kalau saya sih kebetulan sama temennya dokter gigi Dewi juga, itu kan penanganannya cepat tuh, Dok. Dan saya nggak sampai harus berbalik-balik lagi tuh, Dok. Tapi ada kasus di tempat lain, kawan saya, yang istilahnya sampai nggak putus-putus tuh, bulak-balik terus. Itu biasanya kenapa tuh? Apakah giginya yang problem? Atau apa? Biasanya, Dok? Biasanya ya. Yang saya alamin sih sebenarnya nggak begitu ya. Jadi kita tuh ada pekerjaan di mana kita tahu banget nih, ini tingkat kesulitannya seberapa. Nah, dari tingkat kesulitannya kan bisa tahu, oh ini kira-kira berapa kali datang. Saya udah langsung kasih tahu ke pasiennya. Jadi sejak awal kita datang berobat, udah ada perhitungannya. Perkiraan. Betul. Ini kira-kira relatif bisa 4 sampai 6 kali gitu, Dok ya. Jadi nggak pernah tuh yang namanya lama sampai 10 kali datang. Ya, maksud saya kayak tadi, jadi kayak gitu. Berkali-kali. Jadi tapi juga bisa kan, artinya kalau memungkinkan itu 1 kali datang selesai. Bisa. Nah, kasus-kasus mana aja, Dok, yang biasanya 1 kali selesai dan sampai berkali-kali selesai? Biasanya saya selalu tanyain ya kondisi klinisnya gimana, sakitnya kayak apa gitu ya. Jadi ini mungkin nggak untuk 1 kali datang. Kita yang tahu. Jadi oh ya udah, nanti saya mau ke sini saya hanya bisa 1 kali datang. Udah saya buat 1 kali datang, itu bisa aja, Dok. Ini bisa juga dilakukan seperti itu. Gitu. Cuman satu lagi, kalau seandainya kasusnya itu udah sampai bernanah ya, abses, itu nggak mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak mungkin. Abses apa sih, Dok? Bernanah. Oh, abses itu bernanah. Saya bilang bernanah. Jadi itu nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau sampai pasiennya kok lama sekali sih gitu, misalnya marah gitu, marah, saya jelasin gitu, sampai ini kira-kira berapa lama. Jadi kalau bernanah itu diberesin mananya dulu, Dok? Biasanya nanahnya kita kasih jadi kita keluarin dulu nanahnya sampai bersih gitu ya. Kita kasih antibiotik ya, kasih obat. Nanti baru datang berikutnya, baru saya bisa mulai pekerjaan saraf. Nah, ini nggak tahu bisa dijawab sama dokter Jaya apa nggak nih? Itu bernanah itu kenapa sih, Dok? Ya karena ada kuman. Ada kuman. Oh. Makanya kalau bernanah tuh prinsipnya nanahnya keluarin. Lagi itu kasih antibiotik, udah mereda baru bisa dikerjain yang lain-lain. Gitu. Makanya itulah yang bikin dia harus 2 kali atau 3 kali atau lebih. Jadi dimatiin dulu kuman-kumannya, terus kemudian dicek, dibersihkan. Apakah masih keluar lagi kumannya apa enggak gitu ya. Betul. Jadi artinya gigi itu harus dirawat dengan benar ya. Makannya harus benar, pemeliharaannya harus benar supaya nggak sakit gigi. Ada lagunya tuh, Dok. Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit hati daripada sakit gigi. Dan lebih sakit gigi daripada sakit cinta. Waduh. Cinta, gitu. Nggak ketahanan loh kalau sakit gigi, makanya dokter gigi pasti dicari. Jangan-jangan dokter Jaya curhat. Nah, Dok, jadi sekarang saya mau tahu nih pemisahannya nih, bukannya pembagiannya apa. Kan kayak tadi SPKG tuh ngerawat
sampai gigi sampai ke akar-akarnya ya. Betul. Saraf-sarafnya segala macam, termasuk bikin kawat. Bukan. Kawat ortodonti. Beda. Nah, kalau kawat itu merapikan gigi itu ortodonti spesialisnya. Merapihkan. Posisi gigi, posisinya gigi. Oh, jadi itu bukan seorang SPKG. Bukan, beda. Tapi boleh nggak SPKG bikinin si kawat tadi? Atau terbaliknya? Sebenarnya nggak boleh, ya. Tapi ada apa ya? Saya ngomongnya takut salah juga nih. Waduh, udah. Nggak apa-apa, salah ntar diedit. bukan itu maksudnya masalah terlibat dengan pengkotakan iya, itu kan, gitu ya. Kalau kita dulu waktu S1 memang kita didapatkan pelajaran tuh kawat gigi yang apa ya, yang lepasan ya, nggak ya, lepasan. Itu boleh kita memang merawat itu. Tetapi untuk yang permanen itu nggak boleh. Jadi ada aturannya. Nah, cuman nggak tahu juga di negara kita nih diperbolehkan untuk ada kursus gigi untuk merapikan kawat gigi. Itu boleh siapapun ikut. Kursus. Termasuk tukang gigi. Bukan. Jadi dari dokter gigi itu boleh untuk ambil kursus. Jadi saya perjelas dulu nih, otak saya soalnya saya kan terlalu banyak jalan nih. Ya kan, maklum saya orang lapangan. Ada dokter gigi, kadang-kadang saya ngeliat juga di pinggirnya itu ada tukang gigi. Jadi yang dimaksud dokter Dewi tadi kursusnya tuh hanya untuk si dokter gigi tadi, dokter gigi bukan S1. sembarangan. Bukan, gitu. Itu ada kursus dokter gigi namanya. yang kursus ikut short course kayak gitu untuk masalah bikin kawat atau merapikan gigi. Betul. Itu baru boleh. Boleh. Tapi kalau dia nggak ikut kursus, ya. Waktu S1 dipelajari nggak? Nggak, kalau yang permanen nggak dipelajarin, hanya yang lepasan aja gitu. Gitu. Jadi ya mestinya sih enggak ya. Mestinya enggak, tapi ya. Nah, terus Dok, ada nggak kasus-kasus yang menarik selama berapa tahun sih Dok praktek? Saya? Ada 2 tahun Dok. Nol, tambahin 0 deh. 20 tahun. Ya, biasanya gitu. Ini teknik bagaimana kita tahu orang yang udah pengalaman. Kita tanya jangan udah berapa puluh tahun, tapi kita tanya baru 2 tahun, pasti dia akan protes. Emangnya udah pengalaman gini gitu. Berapa tahun dokter gigi? Ada 10 tahun, 20 tahun? 20 tahun lebih, 30 tahun 30 tahunan. Selama 30 tahun kasus menariknya seorang dokter gigi Dewi. 2 aja Dok. Yang paling menarik ya. Ya, yang sesuai sih dengan apa yang sudah saya terima, itu konservasi gigi. Itu paling kasusnya? Kasusnya gimana saya bisa merawat pasien itu sampai usia giginya itu 25 tahun. Hampir. Pada waktu itu saya baru masuk di kantor ya. Berapa? 25 tahun? 25 tahun itu giginya masih ada. Karena saya rawat pada waktu itu. Jadi saya tahu kok 25 tahun, karena saya hampir 25 tahun sih, nggak 25 tahun kalau nggak salah, sekitar 23 gitu. Saya kan kerja ya di PNS ya. Terus dari saya mulai masuk, saya bikinin rawat saraf, saya bikinin crown, Dokter Jaya. Ternyata sampai saya udah 25 tahun di situ, itu masih bagus. Hebat nggak? Jadi ternyata bukan saya yang hebat sebenarnya. Pasien itu juga rajin merawat giginya sendiri. Itu kan sukses story itu, ya. Jadi itu saya, kerjaan saya bisa sekian lama gitu kan. Terus saya tanya juga, kenapa bisa gini lama Pak? Saya bilang gitu kan ya. Saya tanya, sikat giginya berapa kali, kebiasaannya apa gitu kan. Ya, ternyata memang ada dukungan juga dari pasiennya, bukan cuma dokter giginya. Nah, seperti biasa, sukses story kalah menariknya dengan yang unsukses story. Ada nggak unsukses story-nya? Ya kan biasanya gitu. Ya, cerita baik itu ketutup sama cerita jelek. Ada sih. Misalnya ya, ya semua kembali ke pasien sih sebetulnya. Saya udah bilang, Bapak, Ibu mau kuat berapa tahun gigi ini? Berapa tahun ya Dok? Paling lama berapa tahun gitu? 25 tahun Pak, saya bilang gitu. Saya bilang karena saya punya pengalaman itu kan. Gimana caranya? Tapi harus dibikin crown, harus dibikin jaket gitu. Kalau nggak pakai jaket, jangan berharap bisa tahan
Kalau nggak pakai jaket berapa tahun dok tahannya gitu kan? Wah saya nggak bisa ngitung, paling nggak sih setahun ya saya bilang. Tapi ada juga yang 3 tahun, 5 tahun tuh ada juga saya bilang gitu. Nggak tahu 6 bulan aja udah sakit. Sebelum dilanjutkan, Dokter Gigi Dewi, sebutin dulu crown atau jaket itu pengertiannya apa sih? Soalnya kalau saya mengenai jaket itu saya mikirnya ke Garut, pesen gitu kan, ke Jalan Sukaregang sana, gitu. Oke, jelasin dulu dok. Jaket. Jadi gini loh, jaket itu kan biasanya meliputi kita ya, selubung ya. Nah orang bilang tuh, oh ini ya disarung ini ya dikasih selubung ya, gitu kan. Jadi gigi itu yang udah tinggal sedikit sekali, misalnya cuma berapa mili aja tuh nggak dicabut itu bisa. Nah itu dipasangin jaket. Gigi yang sudah nempel ke gusi 1 mili saatnya itu masih bisa jadi utuh lagi, Frankie. Jadi itu harus dipasang jaket. Nah itu bisa tahan 20 tahun, 25 tahun. Itu nempelnya kemana? Nempelnya ke akarnya, dibuat pasak di dalamnya. Ngilu ya? Nggak ngilu, udah mati ke gigi. Oh, itu gigi itu sudah mati? Udah mati. Jadi kita memanfaatkan akar yang masih nempel ke gusi untuk dibuat suatu seperti itu namanya jaket. Kalau crown? Ya sama, istilahnya jaket atau crown sama. Oh, jaket atau crown sama dok. Karena saya nggak ngerti jadi saya tanya. Kalau dokter Jaya tanya pasti ngerti. Ya kalau dokter Jaya kan dokter, kalau saya kan enggak. Iya. Oke, jadi itu nggak semua gigi yang tadi Dokter Dewi sebutin itu gigi-gigi yang dalam tanda kutip masih hidup waktu dikonservasi tadi. Nggak mesti hidup. Gigi yang sudah mati tapi bisa kita manfaatkan tempatnya supaya tidak ada gigi palsu di situ. Ribet juga ya. Itulah. Nah, balik kepada unsukses story-nya nih dok. Pernah gagal nggak? Pasti pernah sih, cuma kok saya lupa ya lagi mikir-mikir apa ya. Ini bagus dok, Dokter Jaya. Ini bagus Dokter Dewi ini. Tadi nggak apa-apa Dokter Dewi nggak apa-apa. Kenapa? Tadi saya sama Dokter Jaya ngebahas bagaimana seorang dokter itu punya umur kemungkinan hidup lebih kecil, lebih pendek sekitar 10 tahun daripada manusia biasa. Kenapa? Karena banyak terima komplain dan itu dengerin yang kasus-kasus yang unsukses story-nya ya. Bukan unsukses story tapi komplain-komplain orang. Tapi kalau saya ngelihat Dokter Dewi sekarang dia sudah melupakan, artinya dia mempunyai kemungkinan hidup lebih panjang dari dokter. Oh iyalah karena kan? Dokter itu kalau dia nggak bisa ngelepasnya kan repot itu. Kalau dokter itu memang jarang istirahat. Anak saya sendiri ya, saya kunjungi dia dokter opsin kebidanan. Pagi-pagi jam 7 udah berangkat, pulang jam 11 malam. Begitu istirahat sebentar jam 2 udah berangkat lagi. Iya, beda. Begitu. Jadi memang nggak punya istirahat. Jadi hidupnya memang tidak teratur dibandingin dokter gigi. Dokter gigi cuma praktek ya sampai jam 11 atau jam 10 ya selesai. Kalau dokter itu waktunya itu yang bisa umur lebih panjang ya, Dokter Jaya ya, buat dokter gigi. Tapi happy dok, jadi dokter gigi. Happy sekali sekarang. Happy sekali ya. Tapi kemarin mereka waktu kuliah dah hampir putus, berat sekali. Tapi mereka ini pernah mengalami masa-masa sulit, Frankie. Gimana? Waktu COVID. Oh iya benar. Itu yang paling karena begitu itu yang keluar virus semua, Frankie. Mereka dilarang berapa lama gitu? Aduh, lama ya. PDGI kan dilarang praktek. Kalau dokter umum masih bisa praktek ya. Kalau kita kan buka mulut, udah deh. Nggak boleh. Nggak mungkin, bener-bener susah sekali zaman COVID dulu. Jadi memang mereka tuh istirahat waktu itu. Istirahat banget. Jadi orang dilarang sakit gigi pada saat COVID. Dan satu lagi nggak boleh nih ya, mereka ini nggak boleh tinggal di negara yang itunya diktator, kepala negara diktator. Kenapa dok? Nggak boleh buka mulut. Sorry, jangan serius. Hati-hati lu tadi bilang garing lagi. Oke ya, jadi ini pengalaman Dokter Dewi. Jadi intinya jangan ragu untuk
sekolah di kedokteran gigi ya, Betul. terutama seorang putri wanita ya. Ya, Kalau dan satu jodohnya itu di kedokteran, jangan lupa itu. sebenarnya sih, Banyak yang ngincer ya, kalau belum Nah. ada jodoh. sebenarnya gini, ini satu hal ya. Kenapa dokter gigi sama dokter itu banyak yang ngincar dalam perjodohan? Tahu kan? Itu Apa? apa? Nggak usah jadi dokter, jadi istri dokter, pokoknya bu dokter, ya kan? Nah, tapi begini Frank, ya. Jadi suaminya dokter gigi Dewi juga dipanggilnya Pak Pak Dokter. dokter. Pak dokter. Tapi begini Frank, ya. Dulu ada masanya ya waktu sebelum FKG pisah dari kedokteran, itu kita jadi dokter umum. Mhm. Ada yang kemudian memperdalam bidang gigi. Jadi pernah one day kedokteran gigi itu adalah spesialis setelah dokter. Dokter, kemudian dokter gigi. Makanya ada salah satu dosen saya, Dokter Carly, itu dokter dan dokter gigi. Jadi sudah jadi dokter, dia belajar dokter gigi. Terus kemudian ada satu masa kemudian dokter gigi lepas. Mereka pendidikan sendiri. Jadi langsung belajar yang gigi, nggak belajar yang lain-lain. Gitu. Jadi Nah. pecah. Seperti itu. Ada yang ketinggalan dalam pertanyaan saya. Apa tuh? Dokter kan disumpah, Oh, mereka sama. 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 Sumpah yang sama. Sumpahnya sama, tapi itu kata dokternya ditambah ke kedokteran gigi. Hmm. Undang-undang kita pun sama, yang saya sebut undang-undang itu berlaku untuk dokter dan dokter gigi. Hmm. Sumpahnya pun sama persis, sama ditambahin giginya aja. Menterinya pun sama. Cuman kalau di kedokteran tadi ada yang berbau Jawa Barat. Kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran Iwan Setiawan. Gitu kan ya. Ulang-ulang. Ya kan? Sedangkan di kedokteran gigi nggak ada kedokteran gigi. Bagian. Ya. Tapi ada satu hal yang mereka juga harus tahu sedikit adalah soal masalah cabut-cabut. Sebelum nyabut mereka tetap harus nanya, ada darah tinggi nggak? Ada kencing manis nggak? Kalau ada darah tinggi, kencing manis, kirim ke dokter. Diobati itu baru mereka berani bertindak. Sebelumnya mereka nggak berani, terutama kalau yang nyabut gigi itu. Dua pertanyaan itu ya, kencing manis sama darah tinggi. Ya, jadi Ada mereka yang lain juga wajib. sih sebenarnya, jantung dan sebagainya kan ada kan. Ya, tapi itu lebih jarang. Iya Lebih sih. jarang. Kalau itu harus. Biasanya orang sakit jantung setelah berobat ke dokter gigi, Dok. Oh iya. Melihat biayanya berapa? Habis itu perlu diinfus sama suaminya. Karena dompetnya udah tipis. Iya. Top up itu. Oke. Baiklah, Dokter Jas mesti yang lebih tanya untuk ininya nih, Dok. Saya tuh keceplosan ngomong karena memang saya penasaran nih dokter gigi nih. Dokter gigi tuh cewek-cewek yang cakep-cakep kayak gini. Terus kemudian duitnya banyak lagi ya. Dan satu bedanya dokter gigi sama dokter. Kalau dokter gigi kebanyakan wangi dokternya. Kenapa, Dok? Kenapa? Lah kan kalau pasiennya deket-deket. Ah. Cewek-cewek itu wangi. Itu kalau ke dokter Ada jarang pernah yang ciumin wangi-wangi. cewek dokter gigi aja ya? Kayaknya Dokter Jas ini bukan bahasa ya, banyak banget. Oke. Dok, ada yang mau ditanya lagi, Dok, sama Dokter Gigi Dewi? Kayaknya sementara udah lah. Ada Dokter Gigi Dewi, ada mau pesan sponsor untuk kepada yang nonton kita nih? Terutama orang-orang yang mau masuk ke dokteran gigi, apa pesannya atau apa. Jangan iya. kuat, ya pokoknya semangat masuk ke dokteran gigi gitu. Benar, karena kedokteran gigi itu beratnya terasanya di kliniknya ya. Bener-bener di klinik cari pasien, susah. Terus juga nanti biayanya juga gede, kan kadang bayarin pasien gitu kan. Terus mental kita terutama tuh. Karena pekerjaan tuh selalu berhubungan terus-menerus, nggak cukup sekali 2 kali datang. Kadang banyak lah pokoknya. Jadi, nah itu banyak kawan saya tuh ada berapa ya, satu angkatan 5 apa. Itu sampai drop out loh. Karena Nggak tahan di kliniknya, Dokter Jaya. Dan Nggak. satu lagi, tetap harus pegang kepala tengkorak tadi, Dok. Oh. Itu yang buat saya pegang manekin aja saya nggak mau. Mungkin karena wajah kali ya. Mm-mm. Kalau misalnya bagian yang lain kan nggak terlalu menyeramkan ya. Wajah gitu kan, ekspresi orang. tapi satu yang mesti diingat, dokter sama kedokteran gigi itu sama. Satu hal yang membuat orang, oh, oke, saya mau sekolah itu. Apa? Kita nggak usah kerja sama orang. Betul. Kita praktek kan, kerja praktek sendiri itu loh.
Kalau yang lainnya kebanyakan kerja, lulus sekolah, kemudian kerja sama orang lain. Iya. Oh, ini lebih mandiri dan duitnya langsung diterima gitu, itu aja. Iya. Kadang-kadang itu yang membuat orang ya senang lah jadi dokter gitu. Bebas ya. Makanya saya juga agak nyesel nggak jadi dokter, tapi agak beruntung juga nggak jadi dokter nih dok. Tapi kita bully dokter gigi yuk. Iya, pernah saya tanya sama dokter Jaya juga jawabnya masih belum tepat. Kan tadi kita kan nganjurin seseorang tuh jangan ragu untuk jadi dokter gigi karena kerjaannya kan ya. Nah, sekarang kalau banyak orang nih yang tadinya pengen pengen sekolah ke fakultas hukum, belajar masuk ke fakultas kedokteran gigi, ya. Kalau yang tadinya mau jadi, nah ini ekonomi jadi fakultas kedokteran gigi, matematik fakultas kedokteran gigi. Nah, jadi kalau gitu dokter gigi jadi apa? Kalau semua orang masukin ke dokter Iya, gigi. jadi apa ya? Nggak usah jadi apa-apa ya dokter gigi aja deh udah. Udah pasti. Ya itu udah pasti. Udah pasti. Yang jelas jadi banyak dokter gigi. Banyak saingnya. Prakteknya susah. Iya jadi banyak betul kan. Nah gitu terus ada satu lagi. Kayaknya pernah dengar ini deh. Berhasil ya? Ngomong ya. Berhasil saya. Kalau udah dibully kayak gitu kan kita balik ke serius lagi dong. Kalau udah kerja kayak gitu, yang jelas kan gini, kalau dokter umum biasa modalnya tuh lebih murah. Betul. Ya kan stetoskop sama bolpen sama kertas selesai, sama bikin kepercetakan bikin buku resep ya dok ya. Buku resep pun nggak dicetak, dikasih sama pabrik obat. Iya. Sekarang dokter gigi gila Mac, kita pakai kursi yang otomatis kayak tempat kursi pijit kayak gitu, begitu duduk langsung kita tidur. Mahal nggak tuh dok? Mahal lah pasti. Mahal ya. Terus terang dulu orang tua saya juga saya pikir-pikir ya, bisa nggak sekolahin saya Nah, jadi ini pertanyaan saya sebenarnya kemana? Apakah ini yang harus diperhitungkan membeli peralatan kursi itu kalau kita jadi dokter gigi? Bagaimana kita tuh penempatannya? Enggak sih, sebenarnya kita bisa nggak mesti kita buka praktek sendiri ya, harus menyediakan itu semua itu nggak mesti. Ya. Kita masih bisa kerja di klinik gimana dan kita ngumpulin sedikit-sedikit tuh sih untuk apa? Baru nanti kita mulai untuk buka sendiri gitu. Baru buka sendiri, tapi kan itu lama, perlu waktu. Sementara kan kita harus berpraktek. Ini kan jangan sampai telur kayak sama ayam. Mana duluan kita praktek duluan perlu kursi. Tapi ada satu, Franky, kalau mereka kerja di rumah sakit yang nyediain bukan kita. Ya, jadi artinya kerja sama rumah sakit atau klinik. Kalau kita ada investor nih, ngomong investor. Ini mau jadi investor. Nggak modalin dokter gigi praktek dia beliin terus bagi hasil. Boleh nggak sih sebenarnya seperti itu? Boleh ya. Kan sekarang juga udah lebih gampang kan, orang bank itu kan, bank kan sekarang suka kasih kredit tuh untuk bisa beli ini nanti bayar gitu kan. Sekarang udah gampang kok nggak. Boleh dok. Boleh termasuk di Kepegadaian. Boleh kita undang lagi ya. Enggak, tapi itu boleh. Tapi di beberapa tempat juga ada dokter gigi yang uangnya banyak. Dia beli unit beberapa, dokter gigi praktek terus bagi hasil. Jadi no problem. Jadi nggak usah diperhitungin sampai ke sana ya dok ya. Jadi satu lagi ada juga kemungkinan bisa dapat gratis, Franky. Sekolah dokter gigi, kawin sama dokter gigi yang udah punya unit, udah selesai. Iya. Itu cara paling mudah. Paling gampang deh. Loh, soalnya kalau mau nyari suami dokter gigi, bagaimana kalau nggak di fakultas dokter gigi? Ya belaga jadi pasien dok. Oh gitu ya. Kalau soal kayak gitu. Tapi sebenarnya ya, justru yang susah itu mau menuju menjadi mahasiswa kedokteran gigi itu yang susahnya, Franky. Tapi kalau udah jadi dokter gigi sih kita kreatif, pasti kita punya mau ini biasanya banyak cara ya. Tapi waktu mau sekolah, nah mungkin harus dipertimbangkan kali ya untuk biaya ya. Misalnya, aduh saya pengen jadi dokter gigi ini gimana gitu kan, cita-citanya menjadi dokter gigi. Tapi nah itu kadang-kadang orang yang nggak cita-citanya ingin jadi dokter gigi tapi nggak punya uang, itu yang kasihan. Nah, terutama sih kalau saya yang ngalamin, yang saya lihat ya, kalau murid-murid saya kan saya juga ngajar di kedokteran gigi. Itu kalau di fakultas kedokteran gigi yang swasta
Itu mereka benar-benar manggil pasien dan cari pasien. Pasiennya ada, pasiennya dibayar untuk jadi pasien. Biayanya gitu. gede sekali. Dibayar. Nah, itu biayanya gede. Jadi Gede kalau nggak banget. punya Kalau uang nggak untuk punya uang tuh susah. untuk kasih gitu, bisa jadi kuliahnya jadi lama. Lulus nanti. Kan dia harus ada misalnya nangani sekian pasien. Kan setiap pasien tuh harus keluar duit. Jadi kalau uangnya rada seret, itu lulusnya lama. Itu aja masalahnya. Mungkin kesalahan dari secara marketingnya, Dok. Mestinya kan dibilang begini, kalau kita cari pasien gratis, ya kan? Cabut satu, gratis satu. Nah, tapi masalahnya juga kadang-kadang kalau kita nggak iming-imingi dengan sesuatu, pasiennya nggak datang. Nggak datang. Ongkosin semuanya ya. Hilang. Ya. Itu masalah. Jadi memang ya harus kuat itunya biayanya. Tapi saya ini sekedar masukan aja buat anak-anak kita yang pada masuk ke kedokteran gigi. Menurut saya sekarang nggak perlu terlalu khawatir masuk cari pasien. Kenapa? Kalau zaman dulu kan informasi itu kan beredar kan sangat lambat. Ya. Sekarang kan sangat cepat. Kita pasang di satu medsos, betul. mungkin itu yang mau jadi kita punya dalam tanda kutip calon korban itu banyak. Karena kan gini, saya yakin seseorang yang pengen punya pasien itu tidak mau punya nilai jelek. Ya, kadang-kadang bahkan saya punya informasi begini, yang dikerjain sama anak-anak mahasiswa kedokteran gigi itu jauh lebih baik daripada dokter katanya. Betul. Kenapa? Karena dia mau dapat nilai bagus. Ya. Sementara dokter karena udah kebiasaan seperti itu ya itu. Jadi, tapi satu lagi Frankie, kalau di kedokteran swasta itu ada masuknya di situ ada namanya calo. Calo itu lebih canggih. Karena sekarang ini koasnya nih. Orang Spanyol tuh dok, calo. Iya, ya itu koasnya itu ditanya mau kasus apa? Kasus yang ini, langsung dia bilang ada pasien. Dia punya list pasien yang langsung dia bisa ini. Jadi apapun kasusnya dapat. Berarti ini bukan bidang baru buat pekerja sosial dok. Jadi bikin kayak tadi, bikin medsosnya cari pasien dia yang jual ke dokter gigi. Dia punya database. Fakti gitu ya. Nggak, saya rasa itu dengan media sosial maupun macam-macam sekarang kemungkinannya kita lebih gampang lah kita dapetin ini. Jadi nggak usah khawatir lah anak-anak kita yang sekarang ini mau masuk ke kedokteran gigi. Yang khawatir adalah kan mesti bayarin ya dokter Jaya ya. Nggak usah bayarin kayak tadi. Jadi ini sekedar usul aja dan ide dari saya bahwa kalau kita taruh di dalam medsos itu bahwa dicari seseorang yang bersedia untuk menjadi pasien seorang, terus terang aja bahwa seorang ini ya. Tapi di sini juga jangan sekedar kita ngomong itu cuma cari pasien tok, tapi sebutin bahwa seorang ini sebelumnya kan sudah mempelajari dan pasti istilahnya kan tidak dilepas begitu aja, gitu kan. Nah, jadi pasti bukan pasti, jadi orang diyakinkan dulu bahwa jadi pasien seorang calon dokter gigi sama seorang yang dokter gigi itu tidak jauh berbeda, gitu. Dia punya touch-nya, ya. Dengan cara demikian mungkin itu nggak perlu keluar duit terlalu banyak lah. Kalau perlu temennya disuruh sakit dulu. Tapi ada satu hal yang kita ini lagi nih, supaya dokter gigi Dewi itu jangan terlalu tegang. Ada nggak sih dokter gigi yang giginya ompong? Ada lah. Ada dokter gigi yang takut kok ya. Orang dokter juga sakit juga sama. Enggak, kalau kita dulu kan saya sekolah di SMA 8 dok. Ada tuh kita lewatin iklan tempat penumbuh rambut di dekat Tongtek situ ya. Tapi ternyata yang kasih obatnya itu orangnya botak. Itu gimana ceritanya kan? Ceritanya gitu ya? Iya, artinya kan mungkin kalau anak-anak sekarang udah nggak ada karena itu udah dibongkar. Udah jadi di Tongtek itu ada mallnya. Tapi dulu itu adalah kita sebut Tongtek. Kalau anak-anak yang 98 pasti tahu lah Tongtek. Nah, jadi kalau dokter giginya ompong, orang nggak yakin dong. Gitu, apalagi SPKG. Agak susah sih jadinya ya. Untuk kita mau kasih apa sih ya? Advice. Kalau dokternya sendiri kayak gitu ya, misalnya nggak, ya harus ditutupin lah.
Tidak-tidaknya. Sekarang Tapi kalau saya di ditutupi mall dengan- saya ketemu itu di tempat orang jual BH yang ngejualnya nggak pakai BH, soalnya cowok. Bingung kan? Oke dok, jadi ini ada pertanyaan tambahan dok. Soalnya kalau tadi kayaknya kita asik kebuli. Enggak, tapi gini ada satu hal nih, kalau dia main dokter gigi itu belum tentu praktek jadi dokter gigi loh kalau dia lulus. Nah, Dia gimana? bisa jadi dosen, Ya, banyak. dia bisa masuk di angkatan, bisa jadi jenderal, bisa jadi apa, dia bisa Oke. masuk ke asuransi, kerja di asuransi, whatever lah. Sampai yang kerja jadi administrator di rumah sakit, di Depkes juga ada kan, macam-macam. Jadi kerjaan tuh banyak. Jadi dokter gigi itu basicnya seperti itu. Sebagian besar memang jadi klinisi, tapi sebagian juga enggak gitu. Gitulah. Jadi artinya Nggak- lahan kerjaannya itu banyak gitu. Hmm. Itu mungkin nggak banyak Oh. orang pikirkan pada waktu dia masuk gitu loh. Ada satu kebanggaan zaman dulu terhadap gelar. Ya, saya jelasin dulu kenapa saya bilang ada kebanggaan. Zaman dulu kan kalau MIPA itu gelarnya apa? DRS ya, Ekonomi? SE ya. Enggak, DRS juga sama ya. Itu lebih hebat daripada DR. Kenapa? DR itu kan singular, cuma satu. Kalau DRS itu plural, jadi dokternya banyak. Kalau kan Oke, dok, kayaknya puas dok kalau kita kerjain. Thank you, dok. Ya, enak loh kalau ada dokter Dewi di sini. Kita bully terus. Oke, dokter, kalau gitu kita stop aja doknya daripada kita ntar sakit perut. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!